menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Artinya kedatangan Ramadan itu orang yang memperoleh kesempurnaan puasa adalah orang yang bisa melaksanakan puasa karena dasar tiga tadi. Pertama, karena iman. Apabila rasa cinta ini sudah timbul dalam hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kondisi yang menakutkan sekarang ini, ketika kita tenang, jiwa kita tenang, mentalitas kita tenang menghadapi situasi, kembali kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita berniat sungguh-sungguh. Apa yang menjadikan tolok ukur keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah puasa? Harus meningkatkan kualitas sabar dan ikhlasnya pada tataran aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita segala limpahan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat akhir zaman, supaya di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya robbal alamin. Sahabat Insan Al-Kausar, kembali lagi bersama kami di Insan, yakni Insat Ramadan 2020. Hari ini telah hadir bersama kita yakni Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Muiz SPDMM, yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu yang bertema tentang Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah ya, puasanya masih semangat ya. Alhamdulillah. Kang Fatur gimana? Alhamdulillah juga Ustaz. Alhamdulillah. Nah Ustaz, pada materi hari ini kan bertemakan tentang Islam rahmatan lil alamin ya. Bagaimana sih penjelasan tentang Islam rahmatan lil alamin itu? Ya, baik, terima kasih Kang Fatur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Insan Al-Kausar yang berbahagia dimanapun kalian berada, di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Sahabat Insan Al-Kausar yang berbahagia, apa makna rahmat di sini? Bahwa konsep rahmat di sini yang pertama adalah bahwa diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena baginda Rasul membawa cahaya, di mana baginda Rasul merubah kehidupan dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman menuju kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Dari kehidupan yang penuh dengan penyiksaan dan perbudakan, Rasul merubah menjadi kehidupan yang penuh dengan ketentraman. Dari kehidupan yang gelap gulita menjadi kehidupan yang penuh terang benderang. Inilah rahmat dari Allah, diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya sebagai umatnya. Di samping itu juga diutusnya baginda Rasul sebagai rahmat bagi kita adalah bahwa Rasul menjadi suri tauladan bagi kita semuanya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul, jiwa Rasul itu adalah suri tauladan yang baik bagi kalian. Dalam artian bahwa Rasul, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah model terbaik, adalah suri tauladan bagi kita. Maka apa yang menjadi suri tauladan? Yang menjadi suri tauladan adalah akhlaknya, perangainya, perilakunya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Maka di sini ditekankan bagi kita semuanya untuk kita meniru perilaku, akhlak, perangai dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, makna rahmat di sini adalah bahwa bukan hanya Rasul diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat, tetapi juga ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul, agama yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga merupakan rahmat, yaitu agama Islam. Dan perlu ditekankan bahwa seluruh nabi itu adalah beragama Islam. Nah, apa itu Islam? Islam bermakna tunduk. Artinya bahwa orang yang memeluk agama Islam, meyakini agama Islam, maka dia tunduk kepada ajaran-ajaran Islam, kepada syariat-syariat Islam, kepada perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Islam juga bermakna ketenangan, kedamaian, dalam arti bahwa orang yang memeluk agama Islam ada ketenangan di dalam jiwanya, ada kedamaian di dalam jiwanya, ada kedamaian, ketentraman di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang benar-benar mengakui, meyakini agama Islam. Islam juga bermakna kebahagiaan hakiki. Artinya bahwa orang yang mempercayai, meyakini, memeluk agama Islam, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan hakiki nanti di akhirat. Lalu di dalam ajaran agama Islam, Islam menekankan kepada rahmat. Makanya di sini menggunakan kalimat rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang. Di mana dalam ajaran agama Islam di antaranya adalah bahwa kita sesama umat manusia, dan perlu diingat kata di sini bukan insan, bukan nas, tetapi lil alamin, yaitu bagi semesta alam, yaitu manusia, yaitu hewan, yaitu tumbuh-tumbuhan, yaitu makhluk Allah yang lainnya. Maka Islam memberikan cinta, kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Di antara ajaran Islam yang pertama adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya penduduk di langit akan menyayangi kalian. Artinya bahwa kita sesama manusia itu harus saling sayang menyayangi, bukan saling membenci, bukan saling menyerang, bukan saling menghardik, membuli dan sebagainya. Karena Islam mengajarkan dan menekankan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi di antara kita. Yang kedua, Islam melarang kepada kita untuk kita saling bercerai-berai, saling bertengkar, saling berkelahi, berantem dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, ini yang harus kita pegang teguh, bahwa kita umat Islam ditekankan agar jangan sampai di antara kita saling menghina, saling mencaci, saling menghardik, saling mengadu domba. Yang kita tahu sampai saat ini banyak sekali ya orang-orang ya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya, itu terutama dalam kondisi saat ini mereka menghina, menghardik. Yang kita sayangkan bukan orangnya, tetapi adalah perilakunya ya. Karena perilaku tersebut tidak diajarkan di dalam ajaran agama Islam, dan termasuk bahkan sampai Rasulullah SAW menekankan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Inilah konsep rahmat di dalam agama Islam, bahwa Islam intinya adalah menekankan kasih sayang. Islam menekankan cinta di antara kita, tidak ada permusuhan, jangan saling bertentangan dan jangan saling bermusuhan di antara kita. Itu Kang Fatur Rahman, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama penjelasan tentang Islam rahmatan lil alamin dari Ustaz Haji Abdul Muiz SPDMM. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah Ustaz, ada sebuah pertanyaan yang datangnya dari via WhatsApp ya. Baik. Begini Ustaz, pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang benci terhadap Islam, padahal jelas-jelas Islam mengajarkan ajaran yang penuh dengan kasih sayang? Ya, baik, terima kasih Kang Fatur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa tadi jelas sudah saya sampaikan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, bukan kebencian, bukan menghardik, bukan membuli orang lain. Namun bagaimana dengan orang-orang yang membenci Islam, terutama di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap umat Islam sampai mereka mengikuti ajaran-ajarannya. Artinya di sini memang sudah ditetapkan oleh Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu akan selalu membenci Islam. Lalu bagaimana sikap kita? Allah pun memberikan petunjuknya di dalam Al-Quran, terutama dalam hal ini konsep pergaulan adalah dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya di sini adalah bahwa hendaknya kalian berlemah lembut, memberikan kasih sayang kepada sesama walaupun itu non muslim. Jika kamu berbuat kasar kepada mereka, mereka akan meninggalkanmu. Maka janganlah kamu berbuat kasar, tetaplah berkasih sayang. Tapi perlu ditekankan, selagi mereka tidak mengancam diri kita, selagi mereka tidak ingin mengambil jiwa dan raga kita. Nah, kalau mereka sudah sampai ingin mengambil jiwa raga kita, mengancam diri kita, nah, disitulah konsep Islam rahmatan lil alamin dibutuhkan, yaitu adanya perlawanan terhadap tindakan-tindakan yang ingin mengambil atau mengancam diri kita. Jadi rahmatan lil alamin ini bukan hanya saja kita sekedar memberikan kasih sayang kepada mereka. Ya, kita berikan kasih sayang kepada mereka, tapi ketika mereka mengancam diri kita,
Ketika mereka ingin mengambil jiwa dan raga kita, disitulah kita juga harus bisa mempertahankan jiwa dan raga kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Insan Al-Kausar, telah beliau sampaikan tentang tadi bagaimana penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Semoga kalian bisa memetik hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, baik, silakan. Yaitu kita mendapatkan pertanyaan melalui video yang kita akan simak bersama-sama Pak Haji. Ya, baik. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fatimah Nurina Adelina dari kelas 1 reguler. Ustadz, aku mau bertanya. Di satu sisi, Islam mengajarkan kita tentang menyayangi. Namun di sisi lain, Islam sangat tidak senang terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya seperti apa ya Ustadz? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Pak Haji setelah kita melihat videonya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ya memang benar bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, namun amat sangat tidak menyukai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang tidak disukai itu bukan orangnya, bukan subjeknya, tetapi yang tidak disukai itu adalah ya perilakunya, perbuatannya. Ya, kita tidak boleh membenci subjeknya, tidak boleh membenci orangnya, tapi yang kita benci adalah perilakunya. Karena siapa tahu orang yang melakukan tersebut ternyata ketika dia mengenal Islam, dia tahu Islam, bagaimana Islam sebenarnya, maka dia akan malah menjadi orang yang menjadi garda terdepan di dalam membela Islam. Contohnya saja sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab. Bagaimana beliau begitu bencinya kepada baginda Rasul, begitu bencinya kepada Islam ketika beliau belum masuk dalam agama Islam. Namun ketika Sayyidina Umar ini, dia tahu Islam, bagaimana Islam itu yang sebenarnya, mengajarkan kasih sayang kepada sesama, maka Sayyidina Umar malah menjadi orang yang terdepan di dalam membela Islam, menjadi garda terdepan dalam membela Islam. Jadi sekali lagi, yang Islam tidak suka, membencinya adalah bukan orangnya, tetapi adalah perilakunya itu, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kan Pak Tur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Insan Al-Kausar, tadi sudah diperjelas tentang pertanyaan kedua, yakni oleh Ustadz Haji Abdul Muiz. Semoga yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sahabat Insan Al-Kausar, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Maka langkah baiknya di ujung acara ini sama-sama kita tutup doa-doa, yang mana doa ini akan dibacakan langsung oleh Ustadz Haji Abdul Muiz. Ya, baik, terima kasih Kang Matur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah tadarus Al-Quran kami, dan seluruh amal ibadah kami. Ya Allah, angkatlah segala penyakit, wabah, pandemi corona di negeri kami tercinta ini, dan juga negara-negara lain, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha penyayang. Ya Rabb, kabulkanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita akhiri saja perjumpaan hari ini. Jangan lupa tonton terus kajian Islami Insan Insat Ramadan Al-Kausar 2020 hanya di channel YouTube MTS Al-Kausar. Saksikan terus acara ini dan dukung terus channel YouTube MTS Al-Kausar dengan cara like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.